Perkenalkan, nama saya Bintang Anugrah Putra. Untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi, saya akan menjelaskan apa saja sih kegiatan di perkuliahan saat ada pandemi ini. Yuk simak. Pada week 9 tanggal 30 Maret hari Senin itu kita belajar tentang 5 Principle of COVID-5. Nah, nanti kita ada video yang di-share oleh dosen mengenai pengertian 5 prinsip dasar COVID-5. Setelah itu ada forum untuk week 8, materi perkuliahan week 8 ini tentang untuk proses pengelolaan layanan pihak ketiga pada penyedia web hosting makassartech.com menggunakan framework COVID. Nah, ini ada materinya yang di-share oleh dosen. Nah, lalu di bawahnya kita ada week 10 pada tanggal 6 April hari Senin. Nah, di pertemuan ini kita mempelajari mengenai IT Risk Management. Nah, tujuan pembelajaran tersebut yaitu untuk bisa menjelaskan definisi ruang lingkup dan sistem kontrol internal, kontrol objektif, kontrol risk. Selain itu, menjelaskan kembali pengertian, peran, dan keterkaitan antara manajemen control framework, application control framework. Nah, ini ada video yang di-share oleh dosen pengajar mengenai pengertian apa itu risk management project. Nah, setelah menyaksikan video di atas, ini kita mempelajari file pembelajarannya diberikan oleh dosen tentang IT risk management. Nah, ini secara umum risiko manajemen IT didefinisikan sebagai hasil kemungkinan atas kejadian dan dampak dari sebuah kejadian yang dapat terjadi. Dalam teknologi informasi, risiko didefinisikan sebagai hasil dari nilai aset, kerentanan sistem terhadap risiko dan ancaman yang ditimbulkan bagi organisasi. Nah, itu pengertian sekilasnya. Lalu ada tugas membuat mind map terkait topik 9 week 9 secara individu. Lalu kita masuk ke week 11 tanggal 13 April hari Senin. Nah, ini mengenai IT risk management dan metodologi. Nah, mahasiswa fokus mempelajari IT risk management pada pertemuan ini. Di sini ada materi yang di-share oleh dosen. Yang pertama, risk analysis, mitigation, dan assessment. Mempelajari itu dengan melihat video YouTube ini yang di-share. Yang kedua juga sama, ada videonya juga tentang risk assessment dan treatment. Pemahaman risk assessment dan treatment, ada videonya di sini berbahasa Inggris ya. Lalu yang ketiga, risk assessment, teknik dan testing, itu pemahaman tentang risk assessment, teknik dan testing. Ada videonya di sini berbahasa Inggris juga. Lalu ada ringkasan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah,
dari 3 video itu kita dapat terdapat metodologi yang digunakan dalam tata kelola dan audit TI. Metodologi tersebut adalah metodologi kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk mengenai pengertian kualitatif dan kuantitatif secara lanjut, ini ada file ringkasan metodologinya. Di sini ada pengertian kualitatif itu apa, karakteristiknya, dan lain-lain. Diikuti dengan ya kuantitatif tadi, pengertiannya apa, karakteristiknya. Jadi kita bisa membedakan antara kualitatif dan kuantitatif. Setelah itu ada forum seperti biasa, diskusi mengenai risk management dan metodologi. Lalu ada achievement to week 10, yaitu tugas. Ini tugasnya mendokumentasikan kegiatan mahasiswa yang dilakukan mandiri di rumah. Itu foto seperti ya, ini ada ilustrasinya seperti ini, cukup mudah. Lalu dilanjutkan pada week 12 di tanggal 17 April hari Jumat. Nah, pada pertemuan 17 April ini kita mempelajari mengenai pengantar enterprise architecture EA. Nah, ini dijelaskan melalui video berikut. Ada videonya, ini berbahasa Indonesia, jadi lebih mudah dipahami. Nah, sepertinya nah, di sini kita akan belajar mengenai, nah ini gak penting ya, ini pamer ini rumah saya. Skip. Apa ini? Ya. Pokoknya gitu mengenai enterprise architecture EA pada ini Kamis 16 April. Ini kegiatan training ya di rumah secara online oleh Romi Satria Wahono. Materinya disampaikan secara online. Nah, ini juga ada diskusinya pada week 11 Kamis 16 April, berdiskusi tentang training di rumah aja itu, lalu juga tentang training enterprise architecture. Ada achievement week 10, kemudian tugasnya itu buat dokumentasi maksimal 5 foto, dokumentasi tentang rekan mahasiswa dalam menyimak mempelajari training di rumah aja, dan online training enterprise architecture. Nah, cara PDF, bentuknya PDF cukup mudah, easy. Pada week 13 Senin 20 April. Nah, ini kita yang tadi mengenai enterprise architecture. Nah, ini kita belajar dengan TOGAF. Ini mempelajari tentang TOGAF, ada video penjelasan topik TOGAF 9. TOGAF 9 covers the development of 4 architecture domains. These are commonly accepted as subsets.
ini pertama tentang AI tadi, nanti dijelaskan TOGAF. Lalu berikutnya ada week 13, file materi ya di sini. Setelah lihat video di atas, ada PPT dari dosennya, yaitu mengenai TOGAF. Ada 106 slide ya, 106 slide pengertian ini introduction, pengenalan TOGAF konsep, TOGAF arsitektur development method, dan lain-lain case study. Nah, ini kita ada mind map-nya. Lalu seperti biasa, setelah materi dan video, kita ada forum untuk berdiskusi tentang TOGAF. Lalu ada assignment week 13 tentang tugasnya itu, nah ini melakukan preliminary dan arsitektur vision, susun artifak berikut dalam direktur kita. Dilanjut week 14 pada Senin 27 April ya, kita mempelajari tentang keuntungan TOGAF, mempelajari TOGAF. Nah, untuk menambah wawasan, ini ada video apa sih benefit dari TOGAF. Kita bisa lihat videonya di sini, cukup pendek ya, 1 menit, 2 menit kurang lah. Kita lihat videonya. Ada manfaat TOGAF or anyone wishing to become 100 of the world's leading framework for general enterprise resource. TOGAF provides a wealth of material that can be used. Itu manfaat-manfaat TOGAF, pelajari TOGAF. Lalu ada assignment untuk week 14. Nah, kita ada tugas rapikan proses bisnis utama dari direktorat kita, bisa menggunakan ada proses, selesaikan beberapa proses bisnis yang kita pahami dengan menggunakan berbagai notasi BPMN, lalu prioritaskan proses bisnis utama dan yang menurut kita relatif sulit digambarkan dengan BPMN. Setelah itu dilanjut pada week 15 di tanggal 4 Mei hari Senin, kita pelajari tentang perancangan enterprise arsitektur sistem informasi dengan menggunakan framework TOGAF. Ini berkaitan dengan minggu ke 13 dan 14. Ini ada file materi. Rancangan enterprise arsitektur sistem informasi dengan menggunakan framework TOGAF. Ini spesifikasinya pada CV Garam Cemerlang. Ini ada paper 9 lembar, ada abstraknya. Kita baca itu. Lalu pada 15 juga ada ini forum untuk berdiskusi. Lalu ada assignment juga, tugas seperti biasa ya. Tugasnya ini kelanjutan dari tugas week 13, jadi berurutan. Nah, ini tugas 3, lanjutkan
dengan tahapan pembuatan bisnis arsitektur dengan artefak seperti berikut: bisnis principle, fungsional decomposition, business interaction, dan lain-lain. Lalu di week 16 kita udah memasuki UAS. Nah, ini upload bukti bayar. Soal ujiannya itu seperti ini: bikin video TikTok, tapi udah diberi keringanan oleh dosen pengajar bahwa kita bisa menggunakan aplikasi lain. Nah, ini sedang saya kerjakan. Nah, ini udah terakhir week 16 ini UAS. Nah, seperti itu yang kita pelajari saat belajar di rumah, kuliah di rumah secara online dari mulai week 9 sampai week 16. Sekian, terima kasih.